Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Husna Abida dari kelas 2E Manajemen Informatika dengan NIM 21317300085, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam topologi jaringan beserta dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk definisi dari topologi jaringan itu sendiri yaitu merupakan suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Terdapat beberapa macam topologi jaringan, yaitu bus, star, ring, tree, mesh, dan hybrid. Untuk macam yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang menggunakan satu kabel pusat di mana semua node terhubung dengan kabel tersebut. Untuk desainnya seperti ini, dan di sini kabel pusatnya terletak pada server. Kelebihan dari topologi bus yaitu yang pertama, penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, kecepatan pengiriman data yang tinggi. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Untuk kekurangannya, satu, sering terjadi tabrakan arus data. Yang kedua, jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Yang ketiga, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Yang kedua, topologi star. Topologi star adalah cara menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk bintang. Topologi ini menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk menghubungkan satu sama lain dari klien server menuju server maupun sebaliknya. Ini untuk desain dari topologi star di mana hub sebagai node tengahnya. Kelebihan dari topologi star, yang pertama, tingkat keamanan tinggi. Yang kedua, jarang mengalami masalah lalu lintas jaringan. Yang ketiga, penambahan atau pengurangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, kemudahan dalam mendeteksi kerusakan pengelolaan jaringan. Yang kelima, jika terdapat satu jaringan yang rusak, maka jaringan lainnya tidak terpengaruh. Yang keenam, paling fleksibel dan akses kontrol terpusat. Untuk kekurangan dari topologi star yaitu satu, jika node inti mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan berhenti. Yang kedua, jika lalu lintas data padat, jaringan akan menjadi lambat. Yang ketiga, jaringan tergantung pada terminal pusat. Yang keempat, membutuhkan banyak kabel karena setiap komputer harus disambungkan ke central point. Dan yang terakhir, biaya lebih mahal dari topologi bus atau ring. Untuk macam yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring adalah cara untuk menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan jaringan yang berbentuk cincin atau ring. Umumnya, topologi ini menggunakan LAN card agar saling terkoneksi. Ini untuk desain topologi ringnya. Selanjutnya, kelebihan dari topologi ring. Yang pertama, mudah dirancang dan diimplementasikan. Yang kedua, performa lebih baik daripada topologi bus. Yang ketiga, hemat kabel. Yang keempat, mudah untuk melakukan pelacakan dan pengisolasian jika terjadi kesalahan dalam jaringan. Yang kelima, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data atau collision. Untuk kekurangan dari topologi ring yaitu yang pertama, jika terdapat satu jaringan komputer yang bermasalah, maka jaringan pada komputer lainnya juga mengalami masalah. Yang kedua, penambahan atau pengurangan jaringan akan mengaruhi keseluruhan jaringan. Yang ketiga, sulit untuk dikonfigurasikan. Yang keempat yaitu topologi tree. Topologi tree adalah jenis topologi gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, bentuk topologi tree adalah kumpulan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Untuk desain topologi tree seperti ini, kelebihan dari topologi tree, yang pertama mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Yang kedua,
susunan data terpusat secara hierarki. Hal ini membuat manajemen data menjadi lebih baik. Yang ketiga, mudah untuk mendeteksi kerusakan atau sebuah kesalahan. Kekurangannya yaitu satu, kinerja jaringan terbilang lambat. Yang kedua, jika komputer yang ada di tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer di bawahnya juga mengalami masalah. Yang kelima, topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi gabungan dari topologi star dan ring. Topologi mesh sendiri merupakan suatu bentuk hubungan antar komputer di mana setiap komputer secara di mana setiap komputer terhubung secara langsung ke komputer lainnya dalam satu jaringan. Hal ini mengakibatkan setiap perangkat dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Ini untuk desain dari topologi mesh, gabungan dari topologi star dan topologi ring. Kemudian untuk kelebihan dari topologi mesh, yang pertama, cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Yang kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Yang keempat, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Untuk kekurangannya yaitu satu, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Dan yang ketiga, instalasinya sangat rumit. Yang terakhir yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid adalah jenis topologi gabungan dari beberapa topologi yang berbeda. Ketika terdapat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain, di saat itulah membentuk topologi hybrid. Dikarenakan merupakan gabungan dari beberapa jenis topologi, desain topologi hybrid menjadi terlihat lebih rumit dan tidak menunjukkan ciri khas tertentu. Contoh dari topologi hybrid adalah penggabungan topologi bus dan star, ring dan star, ataupun ring dan bus. Ini untuk desain dari topologi hybrid. Di sini terdapat topologi ring, topologi bus, topologi mesh, dan topologi star. Terdapat 4 jenis topologi. Untuk kelebihan dari topologi hybrid yaitu, pertama, penggunaannya sangat disesuaikan dengan lingkungan yang Anda gunakan karena lebih fleksibel dibanding model lainnya. Yang kedua, jika salah satu titik mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lainnya. Yang ketiga, kecepatan transfer data lebih cepat. Untuk kekurangannya yaitu, satu, topologi ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Yang kedua, proses pengolahan yang cukup rumit. Dan yang terakhir, instalasi dan konfigurasinya rumit. Demikian penjelasan saya mengenai macam-macam topologi jaringan beserta dengan kelebihan dan kekurangannya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.